Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Lagi yang terbaru, apa dia? Korma. Pulang dari sini, saya diberitahu Ustadz ceramah jangan lama-lama, 60 menit saja, jam 10 selesai. Oke. Kita akan menuju kebun korma. Kebun korma terluas di Indonesia, bukan di mana-mana. Di mana letaknya? Aceh. Lagi-lagi Aceh selalu menjadi pemimpin dalam segala hal. Raja yang pertama berkuasa Islam, Al-Malikul Saleh, raja yang soleh. Dari mana? Aceh. Bank dari konvensional berubah menjadi bank syariah. Di mana? Lagi-lagi Aceh, yang berhasil membuat kanun Islami asasi menjadi acuan. Bagaimana perda? Dulu sempat saya ceramahkan, orang ketawa. Bapak Ibu tahu nggak di mana perda keluar perempuan nggak boleh duduk ngangkang? Aceh mengeluarkan. Makanya selamat. Di daerah lain banyak perempuan masuk angin. Dilarang. Perda tak boleh duduk ngangkang. Di Aceh. Perda tidak boleh pacaran. Orang-orang yang tidak senang selalu berkata, apa ini? Ini kan privasi kita, ini kan hubungan kita personal dengan Tuhan. Ngapa negara ikut-ikut ngatur? Yang ngomong gini cuma dua, Abu Jahal, Abu Lahab. Dalam setiap zaman mereka ada. Zaman Nabi aja mereka ada, apalagi zaman sekarang. Makanya kalau ada yang ngomong itu, jalan terus, anjing menggonggong kapilah berlalu. Nanti kalau ada yang ngomong, ini masalah privasi kita, masalah kita bisa baca Quran atau enggak, ini urusan kita. Masalah kita mau pakai jilbab atau tidak, ini urusan kita. Ini ngapa diurus? Gak usah dilayani, bilang aja anjing menggonggong kapilah berlalu. Kau bilang aku anjing ya? Enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga bersama. Kalau tidak, Masya Allah, di Pekanbaru masjidnya namanya Masjid An-Nur. Masjid Aceh Baitur Rahman, kalau Medan Al-Masun, kalau di Pekanbaru Riau An-Nur. Di samping An-Nur banyak pohon korma, tapi tidak berbuah. Akhirnya dipanggillah Profesor Korma, guru besar korma dari Thailand, namanya Kolak. Mr. Kolak meneliti, dia lihat korma, akhirnya dia temukan penyebabnya. Kenapa ini tidak berbuah? Ternyata kormanya jantan semua. Itulah bukti bahwa LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi belajar dari ini. Kalau ada nampak teman-teman kita yang sudah agak-agak mengarah ke sana, buatkan satu program kampus Unsiah, nama programnya Be a Man. Memang mereka cara ngetesnya itu pertama, buat coba sebutkan Be a Man. Be a Man. Nah, itu udah sembuh tuh. Be a Man. Berbakat nih. Nah, akhirnya dia teliti, ternyata korma ini tidak penting jantan, yang penting betina. Betina. Ada satu jantan. Paham sendiri lah. Ibu jangan tersinggung, please. Jangan nanti Bu, kalau gini sih ceramahnya pulang aja gitu. Jangan, masih panjang ceritanya. Nah, akhirnya korma betina berbuah. Korma ini kita tidak tahu dia jantan apa betina, karena tak tahu di mana letak kelaminnya berada. Tapi berkat kemajuan teknologi, dijamin Pak Ustadz, bibit ini 99% betina dan dijamin berbuah. Namanya korma tropis. Saya mendapatkan kiriman 10 batang pakai pos. Ustadz Somad, 10 batang korma siap tanam, 99,9% betina, dijamin berbuah. Sudah sampai ke Pekanbaru, silakan ditanam Ustadz. Saya mau tanam tak jadi, takut saya mati. Kenapa? Harganya satu batang 1.200.000. Kalau sampai dia mati, kita lebih kuat menangis daripada manusia mati. 1.200.000, men. Masih saya simpan di polybag. Nanti sampai masanya baru ditanam. Dari mana yang ngirim? Yang mengirim 10 batang korma dari Nangru Aceh Darussalam. Ada simpan. Sampai tua saya nanti kalau mau bertanam
tanamlah tanaman yang bisa kau wariskan untuk anak cucumu. Dulu orang berpikir tanaman apa yang bisa kita wariskan untuk cucu? Toge. Nggak bisa. Ternyata tanaman kelapa sawit tidak sampai ke cucu karena umur sawit 25 tahun. Tapi ada tanaman yang kalau kita tanam sekarang sampai ke cucu. Apa dia? Korma. Karena umur korma 100 tahun. Bulan puasa Allahumma lakasumtu, makan korma. Balik haji, makan korma. Balik umrah, oleh-olehnya korma. Ketika anak baru lahir disuapkan korma. Sunnah, namanya teknik. Anak baru lahir ambil korma, kunyah-kunyah, masukkan ke mulut. Nek, kenapa anak baru lahir dikasih korma? Tak usah tanya-tanya, dari sejak zaman dulu udah begitu. Rupanya anak yang baru lahir ini dari tempat yang paling nyaman di dunia, yaitu rahim. Tempat paling nyaman di dunia adalah alam rahim. Di alam rahim anak-anak Adam ayam tenteram nyaman. Walaupun ibunya di Afrika Utara, tidak pernah ada anak melompat keluar karena kepanasan. Begitu amannya dia. Tapi begitu dia keluar dari alam rahim ini, anak-anak itu banyak yang kedinginan, apalagi yang prematur, sampai bibirnya biru, sampai ngomen. Akhirnya dibuatkanlah alat pemanas untuk bayi, namanya oven. Ada tuh kan? Nah, dimasukkan temperatur sekian derajat Celcius, masukkan bayi ke dalam, tutup. Setelah masuk, perawatnya asik main HP chatting. 15 menit matang. Apa yang dimuliakan? Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.